Kedaulatan pangan paling dasar adalah ketika mulut kita berdaulat. Petani identik dengan kotor. Anak muda harus berpikir beda gitu kan. Begitu banyak yang membudidayakan ketela, harga anjlok. Dibilang sedih ya sedih, Mas. Manusia itu butuh makan, tidak akan pernah mati dunia pertanian. Tapi kalau tidak ada petani-petani muda yang mau terjun ke dunia pertanian, entah bagaimana nanti. Dunia pertanian saat ini tidak hanya didominasi orang tua. Banyak anak muda saat ini kembali ke desa mengembangkan dunia pertanian. Menjadi petani kini sudah bisa menjanjikan untuk kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memberi perhatian khusus bagi petani-petani muda. Bahkan program khusus untuk petani-petani muda yang dikenal sebagai petani milenial terus ditingkatkan. Jadi kalau di kami, petani milenial itu adalah petani yang berusia sekitar 19 sampai dengan 40-an tahun. Sesuai dengan Switas 2018 dari BPS, petani Indonesia itu kan ada 5,2 juta, 5,2 sekian juta. Dari usianya yang antara 20 hingga 40-an tahun itu ada sekitar 1,57 juta. Jadi kurang lebih 29%. Dukungan berupa pelatihan, bimbingan teknis, akses pemasaran, bantuan sarana dan prasarana ditingkatkan agar wawasan dan akses terhadap inovasi dan pemanfaatan teknologi mulai diterapkan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi ciri khas bagi petani milenial, mulai dari mengolah tanah, menanam, hingga proses pemasarannya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ini punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana mensejahterakan seluruh rakyat petani di Jawa Tengah, ya, 35 kabupaten dan kota itu. Nah, tentu saja ya salah satunya dengan melalui pemberdayaan para milenial yang kita sebut sebagai para purnawidya, orang-orang yang sudah kita latih untuk kemudian diseminasi, melatih tenaga-tenaga pertanian yang ada di wilayah kerja. Dampak dari program petani milenial ala Ganjar Pranowo dirasakan oleh petani singkong di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Awal cerita jadi petani, dulu aku pekerja bangunan, Mas. Karena sering main-main ke ladang, ke sawah, orang tua juga petani, melihat ada pohon ketela miliknya orang-orang itu katanya itu sukses. Aku juga iri, Mas, kepengen pikir caranya aku bisa jadi petani sukses. Nah, waktu semono aku juga ikut-ikutan nanam ketela. Hasilnya lumayan, Mas. Tapi lama-kelamaan kok begitu banyak yang membudidayakan ketela, harga anjlok. Harga pokoknya naik, nggih tumbas harga pokok mboten mencukupi utang, wonten listrik, wonten utang riyen, nggih mencukupi sehari-hari, Mas lah. Ya dibilang sedih ya sedih, Mas. Aku bingung gimana harga setelah kosikija murah pol. Sebu orang nanam ukur 100 perak. Ya kepriwe maning Pak, nah regane kaya kue kabeh. Cerita awal ketemu rumah mokaf waktu semono aku lan kanca-kancane memanen ketela, harga masih rendah. Ketemu kanca ngoling, Mas, iki ning kene ono
harga tela sing luwih larang, luwih meyakinkan nggo usaha kita nandur ketela. Alhamdulillah Mas, sewaktu panenan terus saya kasih ke rumah mokaf, itu memang harganya lebih tinggi, ya sekitar 1.000-1.500. Jadi saya kan bisa untuk mencukupi keluarga, bisa untuk menanam kembali ketela-ketela yang mungkin 6 bulan apa 8 bulan itu bisa panen itu Mas. Dari Rumah Mokaf Indonesia ini, inovasi dimulai. Singkong yang tadinya hanya diolah ala kadarnya oleh petani, kini diolah menjadi berbagai macam produk turunan, dikemas dengan menarik, hingga akhirnya nilai guna dan nilai jualnya meningkat, sehingga kesejahteraan petani singkong ikut terjamin. Mokaf itu kepanjangan ya dari Modified Cassava Flour ya, atau tepung singkong yang termodifikasi yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu gitu ya, seperti itu. Nah dari situ akhirnya saya melihat bahwa ini pangan masa depan ini yang harus kita kembangkan. Ada inovasi produk baru untuk singkong agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Desa itu butuh sentuhan anak-anak muda untuk melakukan inovasi produk-produk yang ada di desa, karena masih banyak sekali produk-produk pangan ataupun produk-produk yang ada di desa yang butuh sentuhan anak muda agar bisa menjadi produk yang premium ataupun produk yang bisa bersaing di global gitu ya, seperti itu. Jadi Rumah Mokaf itu suatu ekosistem ya Mas. Kurang lebih ekosistem ini sudah bisa memberdayakan kurang lebih ada 600-an orang gitu ya, seperti itu. Nah, klaster anak-anak muda ini yang di Rumah Mokaf itu tugasnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, mendampingi quality control gitu ya, seperti itu terhadap petani dan pengrajin. Terus kemudian melakukan marketing, branding, packaging, pengemasan, pemasaran gitu ya. Terus sertifikasi, inovasi produk turunan gitu ya, seperti itu. Harapan kami yang paling besar ya, energi terbesar saat ini kami adalah bagaimana bisa mengajak ya, mengedukasi masyarakat, mengajak bersama-sama bahwa kedaulatan pangan adalah dilakukan secara bersama-sama. Nggak bisa hanya sekedar omongan gitu ya, seperti itu. Jadi kedaulatan pangan paling dasar adalah ketika mulut kita berdaulat gitu ya. Dalam artian ketika mulut kita bisa menahan hawa nafsu, tidak memasukkan produk-produk impor ke dalam mulut kita, tapi memasukkan produk-produk pangan lokal yang ditanam oleh petani yang ada di sekitar kita gitu ya, seperti itu. Salah satu contoh sukses lain dari petani milenial yang juga sukses membangun ekosistem pertanian yang maju di Jawa Tengah adalah Hendy, petani milenial dari lereng Gunung Sindoro yang mampu mengajak pemuda-pemuda di kampungnya berani mencintai dunia pertanian. Perkenalkan, nama saya Hendy Nurseto. Saya owner dari Floss Hidroponik Organik dari Temanggung. Untuk pelatihan di Bapeltani ini, manfaatnya saya dapat menambah ilmu saya, karena pertanian itu banyak sekali permasalahan dan di sini banyak sekali solusi yang ditawarkan oleh Bapeltan. Contohnya adalah penanggulangan hama dan juga penyakit, pengolahan hasil pertanian, dan juga teknologi terbarukan untuk bidang pertanian. Harapannya untuk pada saat ini generasi muda itu terjun ke pertanian supaya kita dapat membangun ekonomi di paling bawah yaitu di desa untuk membangun pertanian secara nasional. Perkenalkan, nama saya Fendi. Saya di sini sebagai pengelola greenhouse. Selama saya bekerja di hidroponik ini, alhamdulillah udah menghasilkan, menguntungkan juga banyak ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah juga bisa buat itu juga membantu keluarga. Semoga aja nanti kedepannya lebih maju. Ya nanti biar penduduk sini, penduduk desa biar lebih mengenal pertanian modern gitu. Pemanfaatan teknologi modern juga dilakukan petani milenial yang ada di Laguna Greenhouse, pertanian hidroponik yang khusus menanam melon. Hidroponik itu adalah sistem penanaman ya yang tidak menggunakan tanah. Beda dengan pertanian konvensional yang biasanya menggunakan tanah, kita menggunakan media selain tanah. Jadi pakai media seperti kokopit, pakai arang sekam atau pakai rock wool.
Tapi yang kita aplikasikan di sini ini kita gunakan sistem namanya water culture, yaitu sistem Dutch bucket. Saya bermula dulu nanam cabai, nanam bawang merah dan sebagainya menggunakan sistem konvensional yang ada di tanah di lahan terbuka. Memang lebih banyak kegagalan ya, karena bisa dibilang banyak faktor alam, faktor luar, faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Jadi seperti hujan, apalagi kalau hujan itu untuk tanaman-tanaman seperti melon ya, terutama melon ini kan sulit sekali, banyak penyakitnya, dan itu kita nggak bisa kontrol. Jadi yang kenapa saya keluar dari pertanian konvensional, ya karena faktor X-nya banyak, jadi kegagalannya tinggi sekali. Makanya untuk memenuhi tadi quality yang konstan, supply yang konstan dan continue, itu diperlukan teknologi. Sebenarnya pertama kali ketemu Pak Ganjar itu, saya tuh pernah ikut organisasi pertanian yang menyuluhi pertanian gitu kan. Saya tuh punya ide, maksudnya punya ide bagaimana kita memberikan pendidikan ke petani. Terus saya pernah ngomong nyeletuk, boleh nggak sih saya kalau ketemu Pak Ganjar gitu kan, ketemu Pak Ganjar untuk ngomongin ini saya punya ide begini-begini. Sekali ketemu itu, terus habis itu bincang-bincang nggak lama, terus Pak Ganjar janji waktu itu mau mampir. Jadi ini petani muda yang modern, yang mix antara teknologi dengan produk-produk yang sangat punya market yang bagus. Tanamannya melon ini, tanamannya melon. Sekarang kenapa kok regenerasinya begitu rendah? Ya karena petani itu kan identik dengan kemiskinan, petani identik dengan kotor. Anak muda harus berpikir beda gitu kan, jangan berpikir begitu. Mungkin melakukannya zaman dulu melakukan dengan cara yang salah atau belum tepat untuk dibuatkan berbisnis gitu. Tapi kalau dengan cara yang tepat kita berbisnis, pertanian, usaha pertanian ternyata ada yang sukses juga nih, muda juga bisa. Dan ternyata misalnya bisnis pertanian itu keren juga, kita harus menimbulkan image-image seperti itu supaya mengundang regenerasi petani muda itu. Kita bisa hanya menggunakan air saja dan dibantu dengan teknologi yang sekarang ini yang sungguh canggih, sehingga bisa kita atur seberapa banyak komposisi yang harus kita gunakan untuk tanaman tersebut. Harapan Ganjar Pranowo agar ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah semakin kuat kini tinggal lepas landas dengan adanya generasi muda yang mencintai dunia pertanian serta mampu berinovasi sekaligus mampu memanfaatkan teknologi pertanian. Ya, terima kasih kami ucapkan terhadap Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, terkait program petani milenial yang mana itu bisa menjadikan gerakan terhadap pangan lokal yang ada di desa untuk menjadikan produk pertanian yang bisa bersaing di pasar global. Terima kasih saya ucapkan kepada Pemprov Jawa Tengah dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, karena sudah memfasilitasi kami dengan program petani muda ini, memfasilitasi untuk sarana dan prasarana untuk petani-petani yang ada di Jawa Tengah khususnya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo atas perhatian untuk kita sebagai petani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Semoga kedepannya kami harapkan setelah
Indonesia lebih maju dan kami para petani lebih sukses dan dapat mencukupi keluarga kami. Keberhasilan petani-petani muda atau petani milenial dalam membentuk ekosistem pertanian yang maju di Jawa Tengah menjadi sinyal positif akan ketahanan pangan di masa depan. Potensi sumber daya alam ditopang oleh sumber daya manusia yang terampil dalam berinovasi dan pandai memanfaatkan teknologi menjadi bukti akan masa depan cerah pertanian Jawa Tengah.